Show, Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Baik, pemirsa, kembali lagi di Hotman Paris Show berbicara mengenai hak asuh anak serta hak waris. Sebenarnya bagaimanakah hukumnya secara hukum Islam? Kebetulan kita sudah kehadiran tamu ya. Ada Bapak Kiai Holil Nafis selaku Ketua Dewan Dakwah MUI. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum ke Pak Kiai, aku tahan sebentar dulu karena ada yang gatal pengen nanya Pak Kiai. Bentar ya. Abang, silakan, kayaknya masih penasaran. Silakan. Sebelum ke Pak Kiai, saya mau tuntaskan dulu ke Pak Faisal. Persoalan sebenarnya tadi kan Bapak mengatakan bahwa Pak Dodi tidak setuju perwalian ke Bapak, sedangkan permohonan sudah masuk di pengadilan. Ya, pertanyaannya what next gitu loh. Sudah nasib permohonan itu bagaimana? Sudah dicabut, and what next gitu loh. Karena si Pak Dodinya datang tadi, itu hak perwalian karena ada gugatan dari Pak Dodi. Oh, Pak Dodi sudah gugat? Tadi datang dia. Dia gugat apa isinya? Dia tidak setuju. Dia minta apa? Ya, minta apa? Saya nggak paham. Cuman dia tadi nggak setuju, itu aja. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak setuju perwalian atas nama Bapak dan pasti minta permohonan perwalian atas nama dia dalam gugatannya itu. Saya nggak paham, cuman ya pasti itulah, karena kalau enggak ngapain dia gugat kan? Iya, saya tidak setuju dengan hak perwalian diserahkan ke Pak Haji Faisal kan gitu loh. Ya. Kemudian tentu kita selaku pihak yang mengajukan permohonan mau tak mau tentu kita ambil lagi, soalnya kan tidak akan disetujui oleh pengadilan. Ya, karena ada gugatan melawan permohonan. Ya, tentu mau tidak mau kita ambil itu lagi karena tidak. Jadi permohonan Bapak sudah dicabut atau gimana? Ya, mau tak mau tentu dicabut oleh pengacara. Dan itu mau tak mau diganti dengan gugat, tentu digugat lagi dia. Berarti bakal terjadi gugat-menggugat. Gugat-menggugat lagi. Dan sekarang belum ada putusan. Ya, belum ada. Itulah status terakhir sekarang. Iya, ada putusan satu, yaitu saya kan mengajukan juga. Nah, itu siapa-siapa yang pantas untuk menerima waris. Itu ya. Kan sekali kan dua jalan kan. Penetapannya yang berhak tentu Sigala. Saya, Mama. Oke. Nah, itu kan untuk yang PB. Tentu dia akan mengajukan juga. Sebelum ke Pak Kiai, kamu ada pertanyaan? Harta bersama itu yang ada setelah Vanessa dan Mas Bibi menikah, kira-kira itu harta bersamanya udah ada belum? Banyak enggak itu maksudnya? Ya maksudnya dialin ke siapa gitu, bukan banyak enggak? Kalau bagi saya sih tentu semuanya itu harta dia. Enggak, dia nggak nanya berapa banyak. Itu yang jadi masalah. Banyak enggak? Nilainya tidak seberapa. Hebohnya se-Indonesia nih. Oh, tidak seberapa. Hebohnya se-Indonesia. Keponya se-Indonesia. Kalau saya sebutkan di sini miris saya. Oh, miris. Kenapa Om? Rumah berapa? Rumah ngontrak. Oh, rumah ngontrak. Mobil sudah tabrakan. Mobil tabrakan tidak asuransi. Oke. Jasa raja tidak keluar. Oh, ini tabrakan tunggal. Terus apa lagi? Heboh. Jadi nggak ada Lamborghini gitu. Asuransi. Saya sebutkan di sini asuransi ada yang satu 113 juta ya, Ma? Ya. Yang satu 20 juta. Ya. Yang satu 500 juta pendidikan buat anak umur 18 tahun baru keluar. Ya. Duit kalau perkiraan saya di bank mungkin sekitar dia berdua. Kalau dipotong sekitar 300 juta. Dia berdua. Itu cuman apa yang diperebutkan. Cuman saya selaku opanya bagi cucu tentu saya selamatkan itu buat cucu saya agar jangan dia nanti kok nggak ada yang dari mama saya. Itu aja cuma persoalannya. Mungkin duit saya akan habis lebih daripada itu kali untuk memperjuangkan yang lebih dari yang ada itu habis duit saya untuk memperjuangkan itu mungkin. Tapi saya tetap akan saya perjuangkan karena ini adalah peninggalan mama kamu. Itu aja. Yang mau Bapak perjuangkan apa? Hartanya atau perwalian? Sebenarnya hak perwalian. Hak perwalian. Tapi yang lain juga saya maunya itu kegalah semua. Saya kegalah semua. Saya nggak mau harta ini segala macam, saya nggak mau. Jadi memang saya perjuangkan kan untuk cucu saya. Nilainya nggak seberapa. Itu pun belum tentu kalau seandainya nanti ada kartu kredit dari bank, cicilan kredit yang mau dibayar dengan uang segitu, berapalah sisanya lagi? Ini belum mulai keluar ya. Memang saya udah ada SMS, WA ada masuk ke saya bahwa ada utang bahan di sini, ada utang ini di sini, itu udah ada. Tapi saya bilang selesailah dulu permasalahan kami, saya bilang. Nah, nanti sudah selesai, kalau saya udah berhak sebagai wali, barulah saya nanti akan bertindak. Kalau belum saya berhak sebagai wali, bagaimana?
bagaimana saya mau bayar utang dia? Ya. Oke, baik. Tadi Om Dodi sendiri bilang sebenarnya miris ya Om? Miris, sangat miris. Karena sebetulnya yang diperjuangkan juga, mohon maaf mungkin kalau dari segi harta kekayaan juga, ya bukan yang banyak banget gitu ya. Nggak enak sebenarnya nyebut di sini, tapi sudah saya sebutkan kan, nggak se-Indonesia orang tahu kan. Tapi jadi nggak enak karena jadi heboh satu nasional gitu ya. Nasional terlalu heboh. Baik. Abang kenapa Bang? Kayaknya sibuk banget, kenapa Bang? Enggak, saya sekarang Kenapa? karena ini kan sangat teknis dari segi hukum Islam. Ini tadi saya terpaksa belajar lagi hukum Islam. Oh. Ya, yang saya tahu dalam hukum Islam dikenal namanya permohonan hanonah, yaitu permohonan untuk siapa yang berhak merawat, mengasuh anak. Sedangkan satu lagi permohonan wali pengampu, ya, yaitu yang diberi tanggung jawab untuk mewakili untuk anak di bawah umur mengenai harta peninggalan. Ya, jadi secara hukum Islam itu dibedakan. Apakah memang benar begitu, Pak Kiai? Ya. Jadi kita mengenal nama hadona, Bang. Artinya apa Pak Kiai? Hadona itu yang mengasuh. Yang mengasuh. Jadi yang mengasuh hadona. Jadi kalau hadona ini diberikan kepada orang yang punya rasa jiwa lebih kasih sayang. Kasih sayang. Makanya kalau umpamanya ada orang cerai, hak mengasuh itu sebenarnya kepada ibunya. Ya. Ibu itu adalah orang yang lebih punya rasa kasih sayang, lebih menyayangi, lebih mudah merawat, itu ibu. Ya. Nah, ketika terjadi umpamanya ini ibunya tidak bisa, baru pada ibunya ibu. Ibunya ibu. Ibunya ibu gitu. Kalau ibunya ibu, ibu sambung, nggak ada ibu kandung? Ini yang ibu kandung yang ini. Kalau nggak ibu kandung nggak ada, berarti ke samping, Bang. Contoh Vanessa nggak ada ibu kandung. Saudari perempuan. Kalau ibu kandungnya nggak ada, cari saudari perempuan. Boleh nggak ibu mertua? Ibu mertua boleh, tetapi ini urutan-urutan yang lebih utama. Jadi sebenarnya orang yang mengasuh itu prioritasnya adalah perempuan yang itu terdekat dengan dia, yang terdekat dari dia. Memang pendapat ulama ada yang berbeda. Saya ambil yang mayoritas saja, bahwa kalau ini cerai itu kepada ibunya. Kalau ini meninggal, ini berarti ibunya ibu. Nah, ibunya ibu nggak ada, berarti masuk kepada saudarinya ibu ke samping, gitu, saudari ibu. Dan pendapat lain menyebutkan kalau ibunya ibu nggak ada, cari adalah ibunya bapak. Jadi nenek dari jalur bapak. Tapi ke ibu ini hadonah. Jadi untuk merawat. Ambil dari jalur ya, dalam hal ini jalur dari ibunya Gala gitu. Ibunya Vanessa gitu. Iya, ibunya Vanessa ke atas gitu. Tapi yang ini yang kandung, karena perikatan itu kan karena kandung ini orang yang merawat. Kalau yang merawat selama ini adalah kasih sayang adalah ibu dari bibi, ibu dari mertua laki-laki, bisa nggak Pak? Bisa saja ketika ini ibu dari ini tidak ada atau tidak merawat, bisa kepada ibu di sini, sama-sama bisa sebenarnya. Nah, hakim maksud saya kan hakim dalam melihat itu mempertimbangkan semua aspek nggak? Ya pasti, kalau di dalam Islam itu kepada siapa anak lebih nyaman, kemudian bisa lebih percaya. Termasuk diantaranya meskipun ibunya kandung sendiri itu ada syarat untuk bisa mengasuh. Dia sendiri adalah dalam keadaan kondisi sehat, kondisi normal, akalnya, kemudian juga cara mencurahkan kasih sayang. Makanya bisa kemungkinan ketika ibunya sendiri tidak bisa merawat anaknya, tidak bisa memberi kasih sayang anaknya, itu bisa dilepaskan ke bapaknya kan. Pertanyaan saya begini, Pak. Pak Faisal tadi kan baru mengurus permohonan wali. Ya. Sedangkan permohonan Hadonah untuk pengasuh belum. Ya. Berarti masih kurang permohonan itu atau gimana? Ya, harusnya ada 2 permohonan. Ya, kalau mau diajukan kan wali dengan hadonah yang berbeda. Hadonah hak pengasuhannya, wali hak penguasaannya. Bedanya apa, Pak? Beda kalau andaikannya, karena nih Gala kan laki ya, gak butuh wali nantinya. Tapi sekarang dia butuh wali sampai dia sampai dia dewasa. Ada perwalian dari aspek dirinya, ada perwalian aspek hartanya, atau keduanya. Apakah kalau Pak Faisal sudah mendapatkan hak perwalian, otomatis enggak berhak atas pengasuhan? Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Di dalam Islam, karena beliau laki-laki, kemudian sang perempuan umumnya adalah dari pihak perempuan dari Vanessa, ya ibunya Vanessa ada yang mengasuh, seandainya ada ya. Jadi bisa saja perwalian atas harta Pak Faisal tapi mengasuh orang lain. Oh, kalau boleh saran ya.
ini kan proses di hukum itu tak selamanya menjadi sebuah keadilan dan kenyamanan. Mungkin salah satu menang tapi nggak nyaman. Mungkin. Nah, kalau boleh kita sarankan, sebenarnya ini kan orang sudah wafat ya. Nah, baiknya memang hal-hal yang ditinggal itu menjadi masih ada ketersambungan dengan yang meninggal. Maka seandainya dilakukan dengan musyawarah, mufakat, ada yang mengalah demi ketenangan almarhum dan almarhumah, tentu lebih baik, Bang. Mungkin mengalah tapi nyaman daripada menang di hukum tapi menjadi hubungan tidak nyaman. Padahal tapi godaan 500 juta susah Pak dilawan, Pak. Mungkin itu ya di dalam satu. Barangkali kalau dari saya, Bang Hotman, Allah barangkali beri jalan dari yang lain. Jadi kan mungkin dengan anak ini tumbuh besar, nanti bisa menjadi orang hebat, jadi pemimpin bangsa. Itu kan melebihi daripada harta yang ada. Kalau anak ini umumnya tahu dengan perseteruan lalu nanti membekas, itu kan pasti berefek. Jadi maksud saya hukum iya, ini ketika musyawarah tidak bisa dicapai. Dengan cara baik-baik tidak dicapai, bolehlah di cara hukum ini. Sehingga ya hubungan ini kan cucuk kedua belah pihak, sebenarnya gimana pun nggak bisa dipisahkan. Karena memang hubungan keduanya. Oleh karena itu bolehlah ada bicara hukum itu tadi ketika tidak bisa dilakukan dengan kesepakatan. Toh dari awal kalau saya mendengar tadi ceritanya kan bisa disampaikan baik-baik. Barangkali kalau diajak bicara kembali ya bisa dengan bareng-bareng, tidak harus kalau yang satu mengasuh satu tidak. Bisa dilakukan dengan cara bagaimana membesarkan bersama-sama. Anak ini kan yatim piatu, Bang. Jadi yatim piatu. Jadi kalau kita ngelihat anaknya, ya, ngelihat anaknya ini gimana bisa tumbuh dewasa, bisa baik, dan bahkan barangkali bisa membanggakan orang tua yang sudah meninggal. Om Faisal, setelah kejadian, maksudnya udah rame ini segala macam, pernah ini nggak? Pernah maksudnya kontekan lagi nggak Om sama Tante kepada pihak besan? Setelah kejadian itu memang nggak ada saya kontak lagi. Udah nggak ada kontak ya Om? Menjawab tadi pertanyaan Pak Kiai, sebenarnya anak ini nggak ada masalah. Anak ini sekarang di dalam tangan yang yang benar. Kenapa? Karena memang selama ini yang mengasuh memang anak saya, cucu ini kan, dan sama omanya. Jadi tidak ada permasalahan perkembangan anak ini, tidak ada persoalan. Jadi selama ini Gala memang diasuh sama Bibi almarhum dan Vanessa, dan juga sering dibantu sama Oma. Oma sama adiknya Bibi. Sama siapa? Fuji. Iya, Fuji. Terus kalau di bagian ibunya itu datang pun cuman baru 3 kali selama bayi ini ada. Jadi lebih sering kepada pihak Bibi, pihak ke bapak. Nggak perlu dibesar-besarkan. Anak ini nggak ada masalah. Ya, anak ini udah di tempat yang tepat, yang mengasuh yang tepat. Apalagi permasalahannya kan? Jadi kalau bagi saya sih demi perkembangan anak, ya sudahlah, anak ini biarin aja lah kayak seperti biasa kan gitu. Jadi tadi menyambung Pak Kiai bilang memang bisa juga menjadi salah satu pertimbangan adalah kenyamanan anaknya juga gitu ya Pak Kiai ya. Terbiasa sama siapa anak ini, itu bisa jadi pertimbangan juga Pak Kiai. Pertimbangan karena kan yang mengasuh siapa yang nyaman dengan anak merasa ya dilindungi. Kan gitu. Sebenarnya hadonah itu ada perlindungan. Pengasuhan namanya diasuh dan dilindungi itu kan disayangi, tentu menjadi pertimbangan dari hakim itu gitu loh. Ya Om, sorry. Artinya menurut saya kalau bisa dimenangkan dengan cara komunikasi itu Bang, meskipun nanti mungkin pengacara di sini dianggap mungkin di bidang lain bolehlah Bang, soal pilot bolehlah, tapi urusan keluarga ini barangkali bisa diselesaikan dengan komunikasi. Artinya posisi pengacara itu mediator Bang, tidak diselesaikan di hukum itu kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, apa boleh buat, memang hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf, bahasanya ketetapan hakim pengadilan itu adalah suatu yang final dan bisa menyelesaikan perbedaan. Tapi selama perbedaan bisa dengan cara musyawarah, ya bisa dilakukan. Jadi pengasuhan itu sebenarnya di mana yang lebih maslahah, anak bisa tumbuh lebih baik, itu bisa menjadi pertimbangan untuk dijadikan hak mengasuhnya. Tapi kalau perwalian itu kan penguasaan. Kalau nanti bagi anak perempuan ketika mau menikah, dia yang menjadi wali. Kalau dia belum akil baligh, dia yang akan merawat dirinya, yang menjaga dirinya. Begitu juga hartanya, karena harta anak-anak ini sampai dewasa akan dipegang perwalian. Dia yang menguasai, dia mengembangkan, dia juga yang barangkali dia yang menyimpan. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia bisa diberikan. Jadi perwalian itu lebih ke arah hukum ya, mewakili secara hukum ya. Iya, penguasaan dan sedangkan pengasuhan itu tadi ke arah perawatan ya. Perawatan, pembesaran gitu Bang. Pembesaran untuk anak, membesarkan anak. Baik. Om Faisal ada yang mau disampaikan lagi? Tapi saya ada juga para kiai menyampaikan lain lagi versinya. Lain lagi versinya artinya kiai juga itu memang jatuhnya ke anak
ke pihak laki-laki katanya Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Banyak itu pengajian-pengajian yang saya dengar para kiai itu ada di YouTube itu. Untuk kepada anak yang perwalian yang akan mengasuh. Oke, baik. Pak Kiai, Bu, kita tampung dulu pertanyaannya. Nanti Pak Kiai boleh langsung dijawab ya. Mumpung ada Pak Kiai, kita bisa tanya jawab di sini, bisa berdiskusi lagi ya. Kemudian jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show.